Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun, semoga selalu diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sobat, sering kita melihat masjid-masjid kaum muslimin yang megah, yang besar, yang indah, dengan berbagai macam hiasan dan aksesoris di dalamnya. Namun, sungguh sangat disayangkan, masjid yang indah itu sering kosong dari jamaah. Ini sungguh sangat mengherankan. Kita melihat jumlah masjid yang begitu banyak, jumlah musola yang begitu banyak dan megah, yang besar dan yang indah, tapi shaf yang ada di dalamnya hanya segelintir orang yang sholat berjamaah. Untuk itu, perkara sholat berjamaah di masjid ini perlu untuk kita ketahui bersama, sobat, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diakui bahwa dalam hal ini terdapat perselisihan di kalangan para ulama, para pakar fikih, apakah sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, sunnah, atau fardu kifayah. Namun insyaallah dari pendapat jumhur ulama yang paling rajih, yang paling kuat, yang didasari oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah di masjid adalah fardu ain, itulah yang lebih kuat insyaallah. Berikut beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menguatkan pendapat ini. Beberapa dalil Al-Quran. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabatmu, kemudian kamu hendak mendirikan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri untuk salat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang salat besertamu tadi melakukan sujud atau telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua, yang belum salat, salatlah mereka denganmu. Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 102. Ini merupakan dalil bahwa sholat jamaah hukumnya adalah fardu ain. Karena dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggugurkan perintahnya pada pasukan kedua setelah dilakukan oleh kelompok pertama. Dan seandainya sholat jamaah itu hukumnya adalah sunnah, maka sholat ini tentu gugur karena ada uzur syar'i, yaitu dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang. Seandainya pula sholat jamaah itu adalah fardu kifayah, maka sudah cukup dilakukan oleh kelompok yang pertama tadi. Maka dalam ayat ini tegaslah bahwa sholat jamaah hukumnya adalah fardu ain dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kelompok pertama. Yang kedua, selanjutnya diperintahkan pula pada kelompok yang kedua. Dan yang ketiga, tidak diberi keringanan untuk meninggalkannya meskipun dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang. Keadaan mana lagi yang lebih ditakutkan kecuali dalam keadaan perang? Ini pun masih diwajibkan untuk sholat berjamaah. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 43. Dalam ayat tersebut, setelah Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk mendirikan salat, Allah Ta'ala pun perintahkan untuk mendirikan salat bersama dengan orang-orang yang rukuk, yaitu di rumah Allah, di masjid. Dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk, maksudnya yang wajib bagi orang yang salat dari kalangan laki-laki adalah agar dia salat dalam kondisi semacam itu.
yaitu bersama-sama dengan orang-orang yang salat berjamaah, bukan salat di rumah dan salat sendirian. Beberapa dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. يا رسول الله إنه ليس لقائد يقودنا إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang lelaki buta datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki penunjuk jalan yang dapat mendampingi saya untuk mendatangi masjid." Maka ia meminta keringanan kepada Rasulullah untuk tidak salat berjamaah dan agar diperbolehkan salat di rumahnya. Kemudian Rasulullah memberikan keringanan kepadanya. Namun ketika lelaki itu hendak beranjak, Rasulullah memanggilnya lagi dan bertanya, "Apakah kamu mendengar adzan?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda, "Penuhilah seruan adzan itu." Hadits riwayat Imam Muslim. Lihatlah sobat, laki-laki tersebut berkumpul padanya beberapa uzur syar'i yang seharusnya dia diperbolehkan oleh Nabi untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Uzur dia yang pertama, dia adalah seorang yang buta, tidak bisa melihat. Yang kedua, dia tidak punya teman sebagai penunjuk jalan untuk menemaninya. Dan yang ketiga, banyak sekali tanaman, banyak sekali binatang buas. Namun karena dia mendengar panggilan azan, syaruan azan, dia tetap diwajibkan menghadiri sholat jamaah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun punya berbagai macam uzur, maka Nabi tetap memerintahkan dia memenuhi panggilan azan, yaitu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada uzur? Tidak ada uzur sama sekali, masjid di mana-mana, musola di mana-mana, kita sehat walafiat, terang benderang, tidak ada bahaya, tidak ada binatang buas, tidak dalam keadaan perang. Bagaimana kita menghadapi hadis ini sebagai seorang muslim? Maka kita tentu harus lebih wajib memenuhi panggilan azan. Barakallahu fikum. Orang buta ini tidak dibolehkan sholat di rumah apabila dia mendengar azan. Hal ini menunjukkan sobat bahwa memenuhi panggilan azan adalah dengan menghadiri sholat berjamaah. Hal ini ditegaskan kembali dalam hadis Ibnu Ummi Maktum. Dia berkata, "Ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawami wassiba'." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Atasma'u hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, fa hayya 'ala." Wahai Rasulullah, di Madinah banyak sekali tanaman dan binatang buas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mendengar seruan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Jika iya, penuhilah seruan azan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras para laki-laki yang meninggalkan sholat jamaah di masjid, yaitu beliau ingin membakar rumah-rumah mereka. Tentu saja sobat, hal ini menunjukkan bahwa sholat jamaah di masjid hukumnya adalah fardhu ain, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar,
Kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan salat yang telah dikumandangkan adzannya. Lalu aku memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam. Lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti salat jamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Hadits riwayat Bukhari Muslim. وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. Adapun pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Muzanni, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, adapun sholat jamaah, aku tidaklah memberikan keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya kecuali bila ada uzur. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang menguatkan dan menjelaskan bahwa hukum sholat berjamaah di masjid adalah fardu ain. Tapi sekiranya cukup ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi sobat, selama kita diberikan nikmat berupa penglihatan, maka pergunakanlah penglihatan itu untuk berjalan menuju masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Allah cabut nikmat penglihatan kita menjadi buta, dan kalaupun buta pun tetap tidak diberikan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid, maka pergunakan penglihatan kita, pendengaran kita dengan mendengar azan, kaki kita yang kuat untuk melangkah ke masjid sebelum kaki-kaki ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mushola, masjid di mana-mana, suara azan bergemuruh di mana-mana di sekitar kita. Mari kita penuhi panggilan azan sobat. Demikian bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.